Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kembar Official. Hari ini Pak San akan membahas terkait dengan 4R poin self development dalam pendidikan anak. Jika kita sedang mendampingi anak kita untuk membentuk dirinya, di situ juga kita sedang mengkonsep seorang individu. Seorang individu itu akan berkembang sesuai dengan bagaimana hasil dari apa yang telah kita usahakan untuk mereka. Di sini ada 4 kunci untuk mengembangkan diri seorang anak. Disimak ya. R yang pertama adalah raga. Secara fisik, anak-anak kita harus kita latih dan juga kembangkan. Bagaimana mereka memiliki daya tahan dan juga kekuatan untuk dapat bertahan dalam segala kondisi. Karena secara fisik, anak-anak yang kuat mereka memiliki komponen untuk memiliki self development lebih baik. Yang kedua, komponen self development dalam pendidikan anak adalah terkait dengan rasio. Rasio atau mind terkait dengan anak-anak harus mulai dilatih untuk bagaimana berpikir, bagaimana mengkonsep daya pikirnya, dan mulai untuk memikirkan bagaimana mereka menyelesaikan suatu permasalahan dan menentukan suatu keputusan dalam hidup mereka. Di situ juga orang tua harus mulai untuk mengembangkan logika berpikir anak, karena secara psikologis anak-anak yang selalu diajarkan untuk berpikir kritis dan juga menentukan sikap dalam suatu kondisi sesuai dengan logika berpikirnya, mereka akan lebih kuat dalam pengembangan diri ke depannya. Yang ketiga, poin self development adalah terkait dengan rasa atau heart. Disinilah perasaan juga penting untuk dikonsep. Bagaimana anak-anak kita butuh untuk pengenalan beragam jenis perasaan yang perlu mereka kenali, dan bagaimana mereka untuk menghargai setiap perasaan, termasuk menghargai perasaan mereka sendiri. Terkait dengan hal ini, orang tua yang sering untuk memperkenalkan bagaimana perasaan-perasaan itu dapat dimaknai dengan baik dalam kehidupan seorang anak. Di situ juga anak akan mengkonsep dirinya untuk menghargai apa yang telah mereka rasakan dan juga mulai menghargai perasaan orang lain. Contoh kecil adalah terkait dengan bagaimana anak kita diajarkan terkait dengan rasa kecewa. Tidak semua hal yang mereka inginkan harus mereka dapatkan, dan juga terkait dengan bagaimana mereka tidak hanya merasa bahagia namun mereka bersyukur. Itu juga adalah hal yang perlu orang tua tanamkan dalam diri anak terkait dengan mengenal jenis-jenis perasaan. Dari itulah, ketika orang tua sudah memberikan pemahaman terkait dengan perasaan, disitulah konsep diri terkait dengan perkembangan anak dalam bentuk perasaan akan menjadi bekal untuk kehidupan mereka mendatang. Dan yang terakhir adalah terkait dengan religi atau soul. Jiwa anak-anak kita juga harus diisi terkait dengan kepercayaan dan juga keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu mereka harus mulai kita didik terkait bagaimana meyakini bahwa takdir itu nyata dan juga segala bentuk kehidupan yang ada di sekelilingnya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ikhtiar terbaik untuk kita sebagai manusia yang harus selalu dilakukan. Dari itu anak-anak yang memiliki keluarga yang religius akan sangat memiliki bekal untuk mengarungi kehidupan, karena tidak hanya secara perasaan, logika, dan fisiknya yang kuat, namun juga secara kepercayaan mereka memiliki suatu hal untuk dapat mengarungi kehidupan dengan lebih terarah dan juga bukan hanya terkait dengan berorientasikan dunia, namun juga kehidupan di akhirat nanti. Nah, tadi sekian 4 poin self development yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita dalam pembentukan konsep diri mereka. Sebagai orang tua, mulailah untuk belajar mengkondisikan diri kita untuk mengajarkan banyak hal penting sebagai bahan pembentukan diri anak-anak kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mempersiapkan hidup mereka. Sekian dari Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.